By the way, sekarang kita lagi bahas apa sih, Min? Nah, sekarang kita akan membahas tentang insecure. Halo semuanya, saya Dwi. Dan saya Boyke. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan podcast. Halo Boyke, apa kabar? Hai Dwi, kabar saya baik. By the way, sekarang kita lagi bahas apa sih, Min? Nah, sekarang kita akan membahas tentang insecure. Dan menurut kamu insecure itu apa sih? Insecure. Kalau menurut saya sih, insecure itu adalah perasaan yang timbul dalam diri kita ketika kita sedang merasa minder, nggak pede, ataupun malu pada diri kita sendiri. Kalau menurut kamu? Kalau menurut definisi saya, insecure itu adalah perasaan yang muncul dari diri kita yang kurang menerima padanya dan dapat menyebabkan overthinking dan stres. Kalau kamu? Aku kalau aku sama sih seperti kamu. Kamu pernah insecure nggak sih? Ya pasti pernah dong. Kalau apalagi pas saya lagi menyekolahkan media sosial, saya melihat seumuran laki di bawah kita yang memiliki karya yang bagus dan prestasi yang lebih baik dalam membuat saya insecure. Kalau kamu, apa sih insecure kamu? Kalau aku sih banyak sih insecure yang saya miliki, hampir setiap hari bisa dikatakan. Dan insecure saya ini pun kadang nggak wajar ya. Kadang saya bisa insecure ketika melihat teman-teman saya yang udah pada glow up gitu. Dan kadang aku melihat di dunia internet artis-artis yang seumuran kita atau bahkan yang masih di bawah umur kita, mereka itu sudah bisa memiliki pekerjaan, mereka sudah bisa menghasilkan uang, mereka memiliki banyak prestasi, atau sampai mereka bisa ke internasional. Mereka itu kata lainnya sudah bisa membanggakan kedua orang tua mereka, sudah bisa membantu kedua orang tua mereka di usia yang masih muda. Dan ya sekarang kan kita masih di fase remaja ya. Dan terkadang saya melihat remaja sekarang ini kebanyakan insecure itu dalam bidang fisik. Apa-apa pasti utamanya itu dalam bidang fisik. Bahkan mereka bisa menentukan karakter yang ada dalam diri kita itu melalui fisik kita. Bahkan mereka itu bisa menjelek-jelekan kita dalam bidang fisik ya. Padahal insecure itu bukan hanya tentang fisik ya? Yap, saya setuju. Insecure itu bukan semua tentang fisik. Bisa saja ya, insecure itu dalam bidang keluarga, ekonomi, pendidikan, lingkungan, masih banyak lagi lah pokoknya. Dan sekarang kan kita masih di fase remaja. Saya lihat sekarang remaja sekarang masih mencari apa sih jati diri mereka sebenarnya. Mereka itu seakan-akan masih mengikuti-ikuti. Kayak sekarang kan perkembangan globalisasi, teknologi sekarang sudah semakin canggih. Sekarang remaja pada banyak menggunakan handphone. Dan ya mereka mengikuti tren sejak dini. Mereka seolah-olah ingin terlihat sempurna seperti yang di tren tersebut. Yang sekarang kan kebanyakan tren kayak tren outfit, tren gaya rambut, dan masih banyak lain lagi. Dan sekarang juga orang-orang itu menganggap sosial media ini udah sebagai bagian dari hidup mereka sendiri. Mereka itu nggak bisa hidup tanpa sosial media. Padahal kan kita itu nggak bisa hidup tanpa nafas nih ya. Seperti sekarang banyak orang yang ingin memposting atau menunjukkan apa sih sisi terbaik yang ada di dalam diri mereka, apa sih pengalaman terbaik, sehingga mereka itu pengen disanjung. Padahal kan gak semuanya sesuai dengan realita kehidupan mereka. Gak semuanya semua postingan mereka itu sesuai dengan kehidupan mereka. Bisa aja di postingan itu mereka terlihat bahagia, ceria, tentram. Tapi padahalnya mereka itu banyak masalah. Mereka itu broken home. Gak sesuai lah, sesuai dengan postingan mereka itu. Nah, menurut kamu kalau kamu sedang insecure nih ya, apa sih yang kamu lakukan? Kalau saya lakukan, yang saya lakukan sebagai insecure adalah menenangkan diri dan mengambil waktu luang untuk mencari permasalahan dari insecure. Kalau kamu? Kalau saya sih hampir sama seperti kamu ya. Setiap problem pasti memiliki akar, setiap masalah pasti memiliki apa sih solusinya. Seperti dalam bidang pendidikan, kita itu memiliki nilai yang masih di bawah rata-rata. Tapi kan kita perlahan-lahan kita tunggu saja prosesnya, kita ikuti alurnya, sehingga kita mengetahui apa sih solusinya itu. Oh ya, aku harus bisa lebih belajar lebih giat, ataupun aku harus mengikuti les privat. Apa sih les
atau mata pelajaran yang kurang saya mampu, yang kurang saya kuasai dalam bidang tersebut, kita bisa saja kuasai. Ataupun dalam bidang fisik, kita bisa saja memperbaiki diri, melakukan perawatan. Kalau misalnya dalam bidang karir seperti dalam bidang musik, nyanyi ataupun menggambar, kita bisa saja mengikuti les privat ataupun bisa belajar mandiri. Kan sekarang teknologi udah makin canggih ya, kita bisa saja searching apa sih, bagaimana sih cara menggambar bagi pemula gitu. Semua bisa saja dilakukan. Nah, sekarang kan kita udah membahas nih bagaimana yang kita lakukan kalau kita sedang insecure. Tapi bagaimana sih yang kamu lakukan kalau misalnya kamu ini insecure-nya udah kayak down banget gitu? Kan sekarang kita udah banyak mendengar berita, banyak remaja sekarang yang melakukan bunuh diri karena faktor insecure. Itu kan udah kelewatan banget ya. Apa sih yang kamu lakukan? Yang saya lakukan adalah mengambil attitude positif dan mempercayai diri bahwa saya mempunyai kelebihan. Kalau kamu? Kalau saya sih berpikir lebih positif dan berpikir lebih dalam bahwa kita itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tuhan menciptakan kita sudah sama rata, semua manusia nggak ada yang sempurna. Dan ya bahkan orang yang terlahir kembar dalam rahim yang sama, memiliki wajah yang sama, mereka memiliki perbedaan seperti perbedaan karakter, pendapat, ataupun sifat. Dan ya di sini juga kita harus bisa mengolah kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Seperti kita bisa mengolah kelebihan kita menjadi hal yang paling menonjol dalam diri kita. Tunjukkan kepada semua orang bahwa kita memiliki kemampuan yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Dan kamu bisa menutupi kekurangan yang ada di dalam diri kamu sendiri. Kamu bisa kembangkan kekurangan kamu menjadi yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan kamu juga harus bisa berterima kasih kepada diri kamu. Kamu bisa bertahan sampai sekarang. Kamu bisa melewati banyak masalah. Kamu itu sempurna dalam semua yang kamu miliki ini. Bagaimana sih cara mengatasi insecure kita? Kalau menurut saya, cara mengatasi insecure itu cuman perlu 3 poin yang penting. Yang pertama itu mindset. Kamu harus memiliki dan menunjukkan mindset dalam diri kamu sendiri. Kamu harus tahu apa sih kelebihan dan kekurangan kamu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, kamu harus bisa tunjukkan jati diri kamu sendiri. Apa sih kelebihan kamu punya, kamu tunjukkan sehingga kamu bisa menutupi kekurangan yang kamu punya. Yang kedua itu self love, mencintai diri kamu sendiri. Kayak percuma aja sih kamu mencintai dan dicintai oleh orang lain, tapi kalau kamu belum bisa mencintai diri kamu sendiri, buat apa coba? Yang ketiga itu percaya diri. Kamu harus bisa percaya diri. Kamu itu harus bisa pancarkan diri kamu sebenarnya, aura positif yang kamu miliki kepada semua orang. Menurut saya gitu sih caranya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari membahas teks insecure ini apa sih? Jadi selama berbincang ini, aku ambil sisi atau dari sisi aja. Menurut saya yang dapat kita simpulkan yaitu tadi kan kita sudah membahas kelebihan dan kekurangan. Kamu pasti sudah mempunyai kelebihan dan kekurangan yang telah diciptakan Tuhan. Semua itu sama rata. Yang seperti saya bilang, kamu itu harus bisa mengembangkan dan menunjukkan kelebihan kamu kepada semua orang, sehingga kamu bisa menunjukkan apa sih kelebihan kemampuan yang kamu miliki atau mungkin mereka tidak punyai kepada mereka sendiri, dan kamu bisa menutupi kekurangan kamu sendiri tuh, dan kamu lalui proses kamu itu, kamu kembangkan kekurangan kamu itu menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Kamu itu nggak perlu insecure deh, kayak kamu itu nggak perlu sempurna, kamu itu nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng untuk bisa dihargai oleh orang lain. Cukup kamu tanamkan dan kembangkan good attitude, good manners, and sisi positif kepada orang lain. Kayak ini good attitude dan good manners ini bakalan kalah banget sama orang yang mempunyai fisik yang lebih sempurna. Kayak kamu itu percuma aja sih
attitude itu bisa selalu diingat oleh orang lain, tetapi fisik itu bakal bisa diubah. Kamu itu juga harus bisa menghargai diri kamu juga sendiri sih, sebagai bukti kalau kamu itu bisa bersyukur. Kamu itu harus mulai bersyukur dari hal-hal kecil sebelum kamu mulai bersyukur dari hal yang besar yang telah Tuhan berikan kepada kita. Segitu saja sih menurut saya. By the way, udah lama banget ya kita berbincang-bincang. Iya. Oke guys, semoga apa yang sudah kami bincangkan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Saya Dwi. Dan saya Boyke. Sekian dan terima kasih.